Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan guna menyelamatkan umat manusia dari dunia sampai akhirat. Mengingat potensi manusia untuk melakukan kesalahan sangat besar dan mereka umumnya lalai, belum lagi hawa nafsu yang bercokol dalam dirinya dan bisikan syaitan yang menjerumuskan. Dan ada lagi pengaruh-pengaruh keduniawian. Para utusan ada yang diceritakan dan ada yang tidak. Inilah mengapa kita wajib mengetahui Nabi dan Rasul hanya 25. Karena nama 25 ini tercantum di dalam Al-Quran. Sebenarnya total para Rasul adalah 313. Ini persis jumlah pasukan Tolot melawan Jalut, 313. Sebagaimana pasukan perang Badar, 313. Sedangkan jumlah total Nabi adalah 124.000. Ini persis jumlah para sahabat Nabi Muhammad, 124.000. Dan persis juga jumlah total wali setiap generasi, yakni 124.000. Jadi masing-masing Nabi dan Rasul punya kelebihan antar satu dengan yang lain. Makanya ada ulul azmi, ya, bukan berarti kok mereka terus harus dibeda-bedakan, bukan. Ya. Para rasul ada yang diberi syariat dan ada yang tidak. Kalau yang tidak ada syariat berarti ikut syariat sebelumnya. Demikian pula mereka ada yang diberi kitab atau suhuf dan ada yang tidak. Jadi perbedaannya adalah kalau Rasul itu pasti Nabi, sedangkan kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Nabi itu dapat wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul dapat wahyu untuk dirinya dan umatnya. Dan para nabi dan rasul ini diutus adalah sesuai kaumnya, dari kaumnya dan untuk kaumnya, memakai bahasa kaumnya. Makanya tidak semua mereka berbahasa Arab. Bahkan kitab suci pun tidak semua berbahasa Arab. Nah, khusus untuk Nabi Muhammad SAW ini adalah menyeluruh untuk umat di zaman beliau dan akhir zaman sampai kiamat, dan tidak hanya bersifat spesifik tapi universal. Jadi Al-Quran itu mukjizat yang kekal. Jadi nanti kemajuan teknologi bisa disesuaikan dengan Al-Quran. Kalau belum sesuai berarti ada yang perlu disinkronkan.
Jadi banyak sekali terungkap keajaiban Al-Quran melalui kecanggihan teknologi dari zaman ke zaman. Dan ini seharusnya memicu mereka untuk tertarik kepada Islam dan akhirnya memeluk agama Islam. Tapi sekali lagi, para rasul hanya menyampaikan, Allah lah yang memberi hidayah. Jadi kalau kita angan-angan, detailnya adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul ini ada yang wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib berarti harus ada pada mereka dan pasti ada. Ya, bisa kita ingat-ingat. Ini saya tidak menggurui. Kita mereview bersama. Di Siddiq, jujur. Kebalikannya kidib, bohong. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Kebalikannya khianah, tidak dapat dipercaya. Kemudian tabligh, menyampaikan. Kebalikannya kitman, menyembunyikan. Kemudian fatonah, cerdas. Kebalikannya baladah, bodoh. Jadi kalau sifat mustahil itu tidak mungkin ada pada mereka. Ada satu sifat jaiz, yakni al-a'rad al-basyariyah. Di sifat-sifat yang bisa muncul baru terdapat pada umumnya manusia. Jadi sekali lagi, Nabi dan Rasul itu adalah dari jenis manusia, tidak dari malaikat, agar mudah mereka cerna. Dan manusia itu biasanya suka ngeyel. Karena para Nabi dan Rasul ini manusia pada umumnya seperti mereka, berarti ya makan, minum, ya punya istri, punya anak, ya kadang-kadang sakit, namun tidak sampai menurunkan martabatnya. Ya. Jadi karena para nabi dan rasul sudah tidak ada lagi, nanti penerusnya lah yang meneruskan, yang mewarisi, yakni para alim ulama. Jadi para nabi dan rasul mewariskan ilmu, bukan harta. Kalau sudah tidak ada nabi rasul, berarti kita harus mengikuti alim ulama. Jadi tidak mungkin langsung terjun ke Al-Quran, langsung terjun ke hadis, tapi harus melalui jalurnya, yakni pembawa risalah penerus mereka, yakni alim ulama. Jadi sangat berbahaya kalau orang tiba-tiba nanti memutuskan, memfatwakan sesuai kehendaknya. Jadi comot sana comot sini, tidak memiliki sanad yang jelas. Ya. Makanya ijma' ulama, kita wajib ikut salah satu dari 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Karena keempat mazhab ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang lain itu paling sempelan ya, atau mungkin ya racikan ya. Belum lagi nanti ya kreasi akal mereka ya, mengikuti hawa nafsu mereka ya, dapat bisikan setan dan sebagainya.
Yang bisa langsung nanti adalah Nabi Isa. Mereka tidak perlu dipakai oleh beliau karena Nabi Isa langsung memakai Quran, faham. Jadi tanpa pakai madhab, tanpa pakai keterangan-keterangan ulama, ya. Jadi Nabi yang masih adalah Nabi Isa, dirafa, diangkat ke langit, nanti suatu saat menjelang kiamat akan diturunkan. Dan Nabi yang masih lagi adalah Nabi Ilyas. Ini tersembunyi biasanya di hutan belantara. Satu lagi Nabi Khidir, biasanya di tepi-tepi pantai. Jadi ada yang di udara, di langit, ada yang di daratan, ya. Ada yang di lautan. Angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. Jadi saya kira cukup. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun utawi keselamatan, qaulan kelawan ucapan, iku mir rabbin saking pangeran, rahimin kang welas. Jadi ayat ini ayat ke-58. Ayat Salamun qaulan mir rabbir rahim ini adalah hatinya surat Yasin. Jadi kalau Al-Quran itu hatinya adalah surat Yasin. Kalau surat Yasin hatinya ayat Salamun qaulan mir rabbir rahim. Jadi setiap surat punya hati. Lah ayat ini kalau menurut Imam Suyuti dapat dibaca pada hari-hari terjadi wabah. Dibaca 280 kali insya Allah selamat dari wabah. Nah, ayat ini bisa dibaca untuk keamanan dari binatang buas, binatang berbisa, dari hal-hal yang membahayakan. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini menurut tafsir sini, ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Ada sebagian tafsir mengatakan bahwa ini adalah disampaikan oleh para malaikat. Jadi nanti penghuni surga menikmati segala fasilitas kenikmatan surga, dan Allah akan datang dan menanyakan apapun, apa sudah puas, mau minta apa lagi, ya, sampai-sampai mereka itu keinginannya terpenuhi semua sampai tidak punya permintaan lagi, sampai kehabisan angan-angan. Jadi nanti Allah akan memberikan ridhonya mereka selama-lamanya. Itulah pemberian yang paling agung di surga. Dan ada kenikmatan yang terbesar, yaitu kenikmatan melihat zat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Kalau di dunia tidak bisa, kalau di surga bisa. Dan ini tergantung amalnya. Jadi saat mereka mau melihat zat Allah, mereka tersungkur bersujud, tapi Allah memperingatkan ingatnya lagi rukuk sujud. Ketika mereka menyaksikan keindahan zat Allah, mereka lalai dengan segala kenikmatan
karena saking terpesonanya melihat keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.